Welcome to our channel. Selamat pagi para sahabat Riak Sabda. Selamat hari Minggu. Saya mendapati Anda semua semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita simak renungan untuk minggu ini, minggu biasa ke-25 di tahun A. Bacaan-bacaan suci yang diperdengarkan untuk kita pada minggu ini menggambarkan soal situasi hidup kita di zaman ini, di mana pekerjaan dan uang memberikan peran penting bagi kita. Karena semakin Anda bekerja keras, semakin Anda mengalami kesuksesan. Semakin Anda sukses, uang menjadi milik Anda. Ternyata konsekuensi logis ini tidak berlaku bagi Tuhan, sebagaimana yang kita akan dengar dalam Injil hari ini. Karena bagi Tuhan bukan soal upah, bukan soal bagaimana kita duluan atau kemudian. Bagi Tuhan yang penting kita datang kepada Dia. Dan benar, siapa saja yang mau datang pada Tuhan, kita pasti akan diterimanya. Karena kita adalah putra-putri kesayangannya. Harus diakui bahwa logika kita manusia berbeda dengan logika Allah. Cara berpikir kita beda dengan cara berpikir Allah. Kebenaran ini digambarkan dalam perumpamaan tentang seorang tuan kebun yang pergi keluar mencari pekerja. Mereka masuk dengan jam kerja yang berbeda, tetapi semua diberi gaji yang sama. Konteks bacaan Injil pada hari ini berbicara tentang situasi gereja perdana, gereja awal dahulu. Ketika semakin hari, semakin banyak pengikut Kristus. Yang sebelumnya sedikit menjadi banyak. Lalu ada pertanyaan dalam diri para murid. Apakah kita yang lebih awal mengikuti Kristus menjadi Kristen akan sama dengan mereka yang menjadi Kristen kemudian? Ini pertanyaan yang muncul pada zaman itu, sehingga Yesus memberikan jalan keluar. Saudara-saudara pencinta Riak Sabda yang dikasihi Tuhan, jawaban atas pertanyaan tadi bagi Yesus sangat jelas. Yang pertama, Yesus menegaskan soal kemurahan hati Allah. Dan kemurahan hati Allah ini dilambangkan dengan jam keluar tuan kebun mencari pekerja yang berbeda-beda. Dia keluar pada jam 6 pagi, keluar lagi jam 9 pagi, lalu jam 12, jam 15 sore, dan terakhir jam 17. Demi keselamatan kita, Allah tidak hanya keluar dan mencari. Ia bahkan mendesak, memaksa kita untuk datang ke kebun anggurnya, untuk mengalami keselamatan yang Ia kehendaki terjadi atas kita. Konsekuensinya adalah jika kita sungguh memahami kemurahan hati Allah, belas kasih-Nya yang tanpa batas
yang memanggil kita semua, maka kita tidak berhak mengatakan seseorang terlambat untuk bertobat. Kita tidak punya kuasa untuk membatasi keselamatan yang dialami seseorang. Karena bagi Tuhan selalu ada kesempatan untuk memulai lagi dan memulai lagi. Tuhan selalu menyediakan kesempatan berikut. Yang penting kita bertobat, datang kepadanya, kita memperoleh keselamatan. Ini poin pertama. Poin yang kedua, karena Allah bermurah hati untuk kita semua, siapapun kita, maka kita hendaknya bersukacita, bergembira, karena kebaruan atau keselamatan yang dialami oleh saudara-saudari kita. Ini sebuah perkara yang rumit, karena kita kadang-kadang ingin kita saja yang selamat, ingin kita saja yang dibaharui. Atau juga kita menyaksikan fenomena dalam hidup gereja. Beberapa orang mengklaim diri memiliki hak istimewa karena ia telah menjadi kelompok ini dan kelompok itu. Ada yang mengklaim diri sebagai orang yang lebih lama, lebih dulu mengenal Yesus. Atau dalam bahasa tertentu, saya lebih senior, Anda junior, Anda baru kemarin, dan sebagainya. Dan lebih tidak nyaman ketika orang merasa diri lebih lama, lebih berpengalaman, merendahkan orang lain. Kita hendaknya memahami saudara-saudari bahwa sekalipun jam atau waktu kita masuk bekerja, masuk sebagai pengikut Kristus berbeda, tetapi status kita adalah sama. Sebagai anggota gereja, kita semua di hadapan Allah sama sebagai putra-putri kekasih Allah. Jangan membuat perbedaan satu dengan yang lain. Kalau kita lebih senior, lebih berpengalaman, kita justru dipanggil untuk menjadi teladan dalam hal kebaikan. Itu poin kedua. Poin ketiga, soal sifat keselamatan. Keselamatan terjadi semata-mata karena rahmat, bukan soal gaji. Dan jangan sampai kita merasa seolah-olah Tuhan Allah berhutang atas kita karena jasa-jasa kita yang telah kita lakukan selama ini. Tidak, Allah tidak pernah berhutang kepada kita. Keselamatan adalah hadiah istimewa yang kita terima dengan cuma-cuma. Kembali, bukan karena kita baik, bukan karena jasa-jasa kita. Itulah sebabnya pemilik kebun anggur memberikan kepada masing-masing karyawannya, baik yang masuk pagi maupun yang masuk jam terakhir, sama. Karena dia menganggap mereka pantas mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari, pencinta Riak Sabda, kita semua hendaknya dengan keadaan diri kita saat ini, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk rahmat, untuk kehidupan yang boleh kita nikmati. Dan biarlah syukur ini meluap-luap, berkobar-kobar dalam diri kita. Supaya kita tidak iri hati, kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Bersyukurlah, karena Allah hadir untuk kita semua. Saudara-saudari, pencinta Riak Sabda, mari kita simak kata-kata terakhir dalam Injil hari ini. Yesus bersabda, yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Sabda Yesus ini mengingatkan kita
akan komitmen kita sebagai murid-muridnya, sebagai anggota gereja. Kita diingatkan supaya kita melayani Tuhan sampai akhir. Jangan sampai saudara-saudari kita yang sudah sekian lama menjadi Kristen sejak awal, lalu merasa lelah, lalu kehilangan semangat, dan kemudian berhenti untuk melakukan tugas-tugas pelayanan dalam gereja. Atau juga yang baru masuk bekerja, jangan sampai hanya sebentar kita berkobar-kobar, kita semangat, tetapi setelah berapa bulan kemudian, berapa tahun kemudian, kita patah semangat, menghilang, entah kemana rimbanya. Saudara-saudari, kita menemukan teladan berkomitmen sebagai murid Kristus dalam diri Rasul Paulus, sebagaimana yang kita dengar dalam bacaan kedua hari ini. Ia memberi sebuah contoh teladan iman bagaimana melayani Tuhan. Ia dengan berani dan berkobar-kobar menggunakan setiap peluang untuk mewartakan Yesus. Bagi Paulus, yang penting adalah melayani Tuhan dengan jiwa dan raga, memuliakan Dia yang telah memanggil dia dan kita semua di jalan ini. Paulus memberikan penegasan bagi kita bagaimana dia berlari. Dia berlari mengejar mahkota kemuliaan hingga akhir. Dia berlari hingga finish tanpa menoleh ke kiri, ke kanan, atau ke belakang. Dia melakukan itu semua untuk melayani Tuhan demi keselamatan kita. Semoga kita semua disegarkan melalui bacaan-bacaan pada hari Minggu ini untuk melakukan tugas pekerjaan kita seperti yang Tuhan harapkan harus terjadi atas kita. Mari saudara-saudari kita melayani Tuhan dengan apa adanya kita. Berikan diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.